Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Mem Nida di pembelajaran matematika untuk kelas 7 SMP. Nah, hari ini kita akan belajar tentang garis dan sudut. Jadi, simak terus video pembelajaran ini sampai selesai ya, supaya kalian bisa memahami apa itu garis dan sudut. Nah, yang pertama kita akan belajar dulu tentang pengertian titik, garis, dan sudut. 1. Titik. Titik seperti dilihat pada gambar di layar HP kalian atau layar komputer kalian. Misalkan di sini ada dua garis yang saling bertemu. Pertemuan antara kedua garis ini kita sebut titik B. Jadi sebuah titik adalah di mana dua garis bertemu. Titik B pada gambar tersebut disebut titik persilangan. Selanjutnya dua garis. Garis, misalkan ada garis yang kita tarik sepanjang A ke B, maka dapat dikatakan bahwa sebuah garis adalah jarak terdekat antara dua titik, garis A dan B. Berarti di sini bisa dikatakan titik A dan di sini dikatakan titik B. Jadi yang kedua titik ini jika dihubungkan akan menghasilkan sebuah garis AB. Nah, selanjutnya sudut. Nah, di sudut itu kita bisa lihat pada gambar di layar kalian. Misalkan di sini ada sudut B. Di sini ada garis AB dan ada garis BC. Nah, pertemuan kedua garis ini ada di titik B. Jadi sebuah sudut terbentuk ketika dua garis bertemu dalam satu titik. Titik pertemuannya disebut puncak dari sudut dan garisnya. Jadi ingat, jika kedua garis bertemu, maka itulah yang dikatakan dengan sudut. Selanjutnya kita akan masuk pada menamai dan mengukur sudut. Misalkan di sini ada garis A dan B dan ada garis A dan C. Jadi kedua garis ini bertemu di titik A yang menghasilkan sudut A. Nah, sudut pada diagram di samping dapat dinamai dengan sudut A atau simbolnya biasa seperti ini atau sudut A. Ini juga biasa disebut dengan sudut X atau BAC. BAC atau sudut CAB. Nah, titik sudut selalu merupakan huruf tengah dalam nama tersebut. Jadi diingat, titik sudutnya itu selalu berada di tengah huruf. Selanjutnya kita masuk jenis-jenis sudut. Nah, yang pertama sudut lancip. Sudut lancip dikatakan di sini seperti yang pada gambar di layar kalian. Itu adalah sudut yang kurang dari 90 derajat. Jadi sudut ABC itu kurang dari 90 derajat baru dikatakan sebagai sudut lancip. Yang kedua, sudut siku-siku. Untuk sudut siku-siku, di sini ada sudut siku-siku B.
Nah, sudut siku-siku itu adalah sudut yang besarnya 90 derajat atau sudut yang tegak lurus. Perhatikan sudut A, B, C, sudut B-nya ini tegak lurus. Dengan sudut A, B, D itu pun juga tegak lurus. Kemudian ada yang dikatakan dengan sudut tumpul. Nah, sudut tumpul di sini ada sudut tumpul B atau sudut tumpul ABC atau sudut tumpul CBA. Nah, sudut tumpul akan dikatakan sebagai sudut tumpul jika dia lebih dari 90 derajat. Tapi ingat, dia harus lebih kecil dari 180 derajat. Jadi sudut tumpul itu 90 derajat lebih kecil dari ABC, lebih kecil dari 180 derajat. Selanjutnya ada yang dikatakan dengan sudut lurus. Sudut lurus itu adalah sudut yang besarnya sama dengan 180 derajat, tidak lebih dan tidak kurang. Maka itulah yang akan dikatakan sebagai sudut lurus. Selanjutnya, sudut refleks. Sudut refleks adalah besarnya itu lebih dari 180 derajat, tetapi kurang dari atau lebih kecil dari 360 derajat, sehingga dapat dikatakan bahwa sudut refleks itu 180 derajat lebih kecil dari ABC, lebih kecil dari 360 derajat. Jadi seperti ini gambaran sudutnya, dia harus lebih kecil dari 180, dia harus lebih besar dari 180 dan lebih kecil dari 360 derajat. Nah, selanjutnya ada yang dikatakan dengan sudut putar. Sudut putar itu adalah sudut yang mengelilingi sebuah titik selalu berjumlah 360 derajat. Dikatakan sudut putar penuh. Jadi inilah gambaran dari sudut putar penuh. Besarannya adalah 360 derajat. Selanjutnya kita akan masuk pada latihan pertama. Nah, gunakan 3 cara yang berbeda dalam menamai sudut. Catat mana dari gambar-gambar di bawah ini yang merupakan sudut lancip, sudut tumpul, sudut tepat, dan sudut refleksi. Nah, bisa diperhatikan ketiga gambar yang ada di layar kalian. Perhatikan dengan baik-baik sebelum kita menamai sudut-sudut pada gambar-gambar tersebut. Nah, setelah kita perhatikan, sekarang kita coba jawab. Selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan dari latihan 1. Nah, untuk bagian A, sudut lancip adalah sudut B dan C. Dan sudut tumpul adalah sudut A. Untuk gambar di bagian B, sudut lancipnya yaitu sudut P, Q, dan N. Untuk sudut refleksinya yaitu sudut R. Nah, selanjutnya untuk gambar bagian C, sudut tumpulnya adalah sudut BAE, dan sudut siku-sikunya adalah sudut C dan sudut D. Jadi itulah cara penamaan sudut-sudutnya. Nah, selanjutnya kita masuk dalam materi pengukuran sudut pada jarum jam. Yang pertama, jarum pendek. Pergeseran dihitung dari angka 12. Satu putaran waktu itu sama dengan 12 jam. Jadi satu putaran sudut penuh itu bernilai 360 derajat.
Maka pergeseran 1 jam sama dengan 360 derajat per 12 itu sama dengan 30 derajat. Nah, untuk jarum panjang, pergeseran dihitung dari angka 12. Satu putarannya bernilai 60 menit. Jadi satu putaran sudut sama dengan 360 derajat. Maka pergeseran 1 jam sama dengan 360 derajat per 60 sama dengan 6 derajat. Misalkan pukul 03.30, maka jarum pendeknya itu sama dengan 3.30 per 60 jam dikali 30 derajat sama dengan 3 dikali 30 derajat ditambah 30 per 60 dikali 30 derajat sama dengan 3 kali 30 derajat itu 90 derajat ditambah 30 per 60 derajat kali 30 derajat itu 15 derajat. Jadi sama dengan 105 derajat. Nah, untuk jarum panjangnya 30 dikali 6 derajat sama dengan 180 derajat. Sudut antara 2 jarum jam sama dengan 180 derajat dikurang dengan 105 derajat. Itu hasilnya 75 derajat. Nah, angka besar di sini dikurang dengan angka kecil. Nah, bagaimana dengan pukul 02.24? Kita coba selesaikan untuk jarum pendeknya. 24 per 60 jam dikali 30 derajat. Sama dengan 2 dikali 30 derajat ditambah 24 per 60 dikali 30 derajat. Jadi masing-masing ini dikali 30 ya. 2-nya dikali 30, 24 per 60-nya dikali 30 derajat juga. Jadi sama dengan 60 derajat ditambah 12 derajat sama dengan 72 derajat. Nah, untuk jarum panjang 24 dikali dengan 6 derajat sama dengan 144 derajat. Jadi sudut antara 2 jarum jam itu 144 derajat dikurang 72 derajat sama dengan 72 derajat. Ingat, angka besar harus dikurang dengan angka kecil. Jadi ini tidak bisa dibalik ya, anak. Nah, kalau pukul 05.04 jarum pendeknya itu sama dengan 4 per 60 jam dikali 30 derajat sama dengan 5 dikali 30 derajat ditambah 4 dikali 30 derajat. Maksud 4 per 60 dikali 30 derajat. Sama dengan 150 derajat ditambah 2 derajat. Sama dengan 152 derajat. Untuk jarum panjang 4 dikali 6 derajat sama dengan 24 derajat. Sudut antara 2 jarum jam itu sama dengan 152 derajat dikurang 24 derajat. Sama dengan 128 derajat. Nah, sekian dulu pembelajaran untuk hari ini anak-anakku sekalian. Semoga apa yang Mem paparkan dapat bermanfaat bagi kalian. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Tetap jaga protokol kesehatan, jaga kesehatan. Tetap semangat belajar. Sampai jumpa di pembelajaran matematika berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!